Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya PS Yanto. Nah, di depan saya ini apa namanya, tungku untuk merebus CPU ya, gini. Dan stroke. Sini saya akan menjelaskan bagaimana cara perebusan CPU ya di pabrik ini. Ini CPU kita yang kemarin kental ya. Yang kemarin kata kawan-kawan kental. Nah, ini kentalnya, kelihatan kan? Yang kental ini nanti, ini namanya selat yang bercampur solid. Nanti mau kita bikin pakan ayam ya. Nah, ini ya CPU kita. Setelah ini nanti kita kutip. Untuk pengutipannya ya, kalau skala kecil aja pakai gayung ya, itu bisa. Kalau enggak, sedot pakai sanyu bisa dari atas. Jadi nantinya enggak bercampur sama air ya kan, bisa kita atur untuk kedalaman CPU dan airnya nanti kelihatan. Nah, itulah cara pengutipannya. Kalau cuma 200 kilo aja pakai gayung atau pakai ember aja bisa untuk pengutipannya. Cuma lebih praktisnya ya pakai sanyu lah yang murah meriah. Dan ini kita bukan bicara cara pengutipan, kita bicara cara pemisahan CPU dan selat. Nah ya, nanti akan kelihatan. Sekarang kita kutip dulu ya. Nah, ini kita kutip pakai gayung ya. Oke, pelan-pelan sudah diangkat. Saya masukkan ke sini. Ini untuk memisahkan kotoran kasar di minyak CPU. Oke, dan begitu seterusnya ya. Kita skip dulu biar agak cepat. Nah, ini CPU-nya ya, udah mulai habis. Udah kelihatan tuh kan gelembung airnya. Nanti kita pinggirkan. Nah, kalau mulai dikit kita pelan-pelan ini ya untuk pengutipannya. Tuh. Ini kalau pakai sanyo enak ya, kita ngarahkan ke ini. Oke, kita skip lagi. Nah, ini tinggal dikit ya. Tuh, kotoran kasarnya nempel di saringan ya. Jangan dibilang jorok. Ini
kotorannya yang ninggal di yang kasar itu ninggal di saringan di kain. Nah ini kotoran kasarnya ya udah penuh. Ini udah titik terakhir, ini sudah kita diamkan sejenak. Dan ini udah habis ya, ini tinggal serat. Ini serat, tinggal serat kulitnya, nggak perlu nak dihabiskan ya untuk apanya, minyaknya, karena ini nanti untuk pakan ya. Ini tinggal yang kental aja, nanti ini mau kita kutip untuk pakan ayam. Ini nanti mau kita fermentasi ya. Nah, setelah ini kita keringkan, mau kita fermentasi. Kita pisahkan air sama serat limbahnya. Oke. Nah, kotoran kasarnya jangan dibuang ya. Kita masukkan ke wadah sini untuk pakan ayam ya. Nah, kita moto-moto video sendiri jadi agak lama. Oke, ini kita dinginkan. Setelah itu kita fermentasi. Nah ini masih ada minyaknya dikit ya, nggak apa-apa ini. Tuh masih ada minyaknya ya. Ini kalau di PT ini jadinya nanti limbah ya. Kumpulkan, ini bukan limbah ya, dia lari ke kolam nomor 1. Nah, setelah lari ke kolam nomor 1 itu biasanya masih dikutip kalau di PT. Berhubung kita untuk pakan ya, kita manfaatkan untuk menambah kadar lemaknya. Oke ya, sampai habis. Setelah ini kita saring. Ini kita pakai kawat apa namanya, kawat nyamuk. Ini untuk nyaring, untuk misalkan air sama limbahnya ya, yang mau kita buat pakan. Nah nanti drumnya kita lubangi seperti itu. Nah, untuk apa ya, membuang airnya. Sebenarnya sih kalau bisa airnya ini jangan dibuang ya, jangan dibuang. Nanti kita buatkan kolam pertama itu untuk menahan solid itu. Kalau masih panas, dia masih bercampur dengan air. Makanya nanti setelah air itu mengendap, itulah jadinya solid ya. Nah yang kita ambil ini selat, kelihatan nggak? Nah ini selatnya yang mau kita ambil. Ini mau kita buat pakan ya. Karena ini tekstur apa ini. Karena ini bentuknya dia kental, kita tekan-tekan dikit-dikit ya. Oke, udah selesai, udah agak kering. Kalau nunggu kan kelamaan. Ini kita langsung mau kita campur bekatul. Oke, cekidot. Ini kalau enggak, ini kita tunggu aja ya sebenarnya. Kita tunggu dia airnya turun sendiri sampai kering.
Nah, berhubung kita untuk mempercepatan, kita nggak nunggu kering, langsung kita kutip aja. Oke, kita skip dulu ya biar cepat. Oke ya, selesai. Ini masih ini kita ambil secukupnya aja. Ini sekitar berapa kilo ini? 3 kiloan. Dan ini bekatul kita ini. Ini juga 3 kilo karena tekstur apa-apa yang namanya. Pokoknya bentuknya lah. Karena bentuknya ini lembek, harusnya kita keringkan. Jadi untuk pencampurannya kita nggak pakai air ya, langsung. Nah, ini bekatul kita. Ya, kita campur sampai rata. Oke, kita skip dulu ya, biar nggak makan waktu. Nah, ini udah kita tuang ya, kita campur. Oke, intinya kita campur sampai rata ya. Untuk nyampurnya, intinya buat maaf ada gangguan tadi ayam. Untuk nyampurnya ya, itu jangan terlalu lembek, intinya agak kering ya, kalau bahasa Jawa tuh mamel. Oke, setelah ini selesai, nanti kita kasih E4 nya, EM4 ya, yang kita buat sendiri. Nah, ini E4 kita yang kita buat kemarin ya. Nah, untuk 10 kilo itu kita kasih 10 sendok makan aja ya, nanti kita campur air. Oke, ini tadi 10 sendok makan, kita campur air secukupnya biar percampuran untuk mencampurkan ke selat sama bekatul tadi itu bisa merata ya. Nah, ini bekatul yang kita campur selat tadi. Setelah itu kita kasih E4 tadi ya. Ini tanpa kita rekayasa loh ini. Kita campur rata. Kalau bentuknya masih terlalu basah, nanti kita tambahin lagi sama bekatul ya. Oke, kita aduk rata. Setelah itu kita diamkan selama 4 hari. Setelah itu siap untuk pakan ayam, bisa untuk pakan ulat maggot juga bisa, bagus. Karena limbah selat ini bukan limbah Pak ya, produk turunan CPO ini itu sangat disukai sama ulat maggot. Nah, kalau untuk ayam kecil itu cari bekatul ini ya, ini yang lembut, ini terlalu kasar Mas, ini bekatul yang ini ya, yang jelek lah intinya. Kalau enggak itu bekatulnya disaring, baru dicampurkan selat sama solidnya. Oke, biar di ayam itu enggak enggak stres lah. Kalau terlalu kasar nanti stres ayamnya, atau bisa mati
karena bekatulnya itu terlalu kasar. Jadi saran saya kalau untuk ayam kecil itu ini disaring dulu bekatulnya. Kalau selatnya sih nggak perlu disaring karena dia udah lembut ya. Oke, setelah itu kita tutup. Nah ini udah jadi, kita bungkus plastik aja ya karena kita nggak ada wadah. Nah, seperti biasa untuk nalinya dikasih ruangan ya, biar nanti kalau udah mencapai titik fermentasi dia nanti akan menggelembung, jadi nggak pecah plastiknya ya. Nah itulah teman-teman, untuk pecinta pengolahan kelapa sawit di pabrik mini ya, saya cuma pesan aja, saya pesan tolong jangan orientasinya ke bisnis aja ya. Nanti kalau orientasinya ke bisnis, suatu saat kita ada goncangan harga CPO, kita nanti kelabaan ya, karena yang bisa kita jual cuma CPO, karnel, sama nut, sama cangkang. Kalau nggak bisa ngolah karnel ya paling ngolah cangkang kan gitu. Nah jadi kalau semua itu dari CPO terus nut, ataupun kalau udah dipecah jadi cangkang sama karnel, 4 produk ini nggak laku, kita bisa memasarkan pakan organik kita yang dari selat kelapa sawitnya tadi ya, serat kulitnya ya itu, dan solidnya juga itu bisa untuk pakan ternak gitu. Nah, kalau untuk ayam kecil saya sarankan untuk memilih dedaknya ya, itu jangan dedak yang kasar, itu bekatul yang halus ya, dedak atau bekatul yang halus, yang bagus lah intinya kalau untuk ayam kecil, biar nanti ayamnya nggak stres, karena ayam kecil kan identik ke makanan yang halus. Kalau selat ini sih udah halus yang gitu, cuma kalau nggak dicampur pakai bekatul itu nanti pengeringannya lama. Nah kalau masalah minyak sih yang masih terkandung di selatnya tadi nggak apa-apa, itu untuk menambah lemaknya di selat tadi. Dan selat juga itu mengandung protein tinggi, apalagi kita fermentasi ya. Nah itulah pesan saya untuk teman-teman di pengolahan pabrik mini ya. Saya harap orientasinya untuk yang pemula itu ke turunannya dulu, ke turunan pengolahannya dulu. Nah itu untuk pengembangannya saya akan dikembangkan ya, bagaimana cara mengolah limbah selat sama solidnya, tolong dikembangkan karena mungkin waktu saya juga yang agak padat ya di kerjaan, jadi bisa teman-teman kembangkan di rumah. Nah inilah bentuknya. Nah ini kalau udah kita olah, saya yakin ini nantinya bisa kita jual. Ini kalau 5.000 aja, kalau udah kita keringkan, udah kita cetak ya, saya yakin laku karena proteinnya juga tinggi, pengganti jagungnya juga. Ini kita nggak perlu pakai jagung, cukup pakai selat limbah CPO nya tadi, selat kulit, itu proteinnya udah tinggi, lemaknya juga ada, jadi udah komplit lah di sini. Apalagi kita campur sama bekatul ya. Nah, cuma saran saya di fermentasi ya, biar agak awet. Untuk pakan maggot juga bagus ini, selat ini bagus kalau udah kita fermentasi ya. Yang penting jangan dicampur sama bahan kimia. Kalau campur sama bahan kimia
itu nanti maggot atau ayamnya juga mati ya, kalau untuk pakan ayam. Mungkin di situ penjelasan dari saya. Semoga teman-teman pelaku pengolahan limbah kelapa sawit bisa dimanfaatkan di pabrik mininya. Jadi orientasi kita ke pengolahan turunannya ya, itu pesan saya. Jadi kalau kita udah bisa ngolah limbahnya, itu kalau CPO nggak laku, karnel nggak laku, cangkang nggak laku, kita bisa manfaatkan limbahnya ya. Ini juga laku. Ini kalau dihitung-hitung masih untung ya. Ini kalau dihitung masih untung ini, karena percampurannya itu bisa, kalau kering, kalau selatnya kering ini selatnya 3, bekatulnya 1, bagus kan gitu. Nah, kalau kering, tapi kalau nggak kering ya mungkin satu-satu ya. Silahkan teman-teman dikembangkan di rumah. Ini nanti kalau sudah saya fermentasi, mau saya kasihkan makan ke maggotnya yang kita undang kemarin, itu alhamdulillah udah jadi ya. Nanti saya tunjukin maggotnya yang kita undang pakai selat kemarin. Nah ini maggot yang kita undang kemarin ya. Sayangnya kita ngundangnya cuma sekali, cuma kalau kita berkali-kali mungkin banyak juga mungkin ya hasil telurnya. Nah ini mau kita bikin indukan nantinya. Tuh kelihatan kan? Oh, nggak kelihatan ya. Nah ini masih nggak kelihatan ya. Ini banyak, ini ratusan di sini. Ini yang mau kita bikin indukan. Nah itu. Nah itu. Ya. Ini ulat maggot yang kita undang seminggu yang lalu. Nah, ini ulat dari lalat BSF, lalat hitam ataupun lalat buah ya. Nah, ini nanti mau kita bikin indukan. Nah, ini yang di dalam sini ratusan ini. Ini padahal kita sekali kita ngundang kemarin pakai selat kemarin ya, yang saya upload di video sebelumnya, cara mengundang lalat maggot pakai selat limbahnya ya, yang kita fermentasi. Tuh. Nah ini karena kita masih memisahkan. Nah ini yang kecil ini, tuh kelihatan nggak? Nah ini yang kecil ini apa ya, ulat dari apa namanya, lalat. Nah ini lalatnya nih. Nah lalat ini inilah ulatnya nih, karena dia makan fermentasi jadi agak besar dia. Nah ini udah mau jadi apa, kepompong nih. Ini nanti kita pisahkan lagi nih biar nggak kecampur. Cuma untuk menjadi indukan dia cepat. Ini paling 4 hari lagi dia udah jadi kepompong. Nah, kalau yang ini ulat maggot. Ini lama ini udah seminggu ini. Dari telurnya maksudnya. Ini udah semingguan ini. Ini yang mau kita jadikan indukan ya. Oke. Itulah teman-teman ya, penghobi pengolahan kelapa sawit di pabrik mini. Jadi saya harap kita orientasinya jangan ke bisnis dulu ya. Saya sarankan orientasinya jangan ke bisnis dulu. Kenapa saya selama ini enggak saya upload untuk penjualan CPO nya? Karena saya takut kalau sampai kena guncangan kayak kemarin ya, kayak kemarin itu pas ada guncangan COVID kemarin, itu kan CPO itu ibarat nggak laku ya. Nah itu jadi kita kebingungan
kita ini gimana ya, sampai itu saya hampir 5 bulan itu berdiam diri, berpikir, mengolah otak apa yang perlu kita olah. Nah, nggak taunya kita dapat ilmu sedikit-sedikit, kita orientasikan ke pengolahan ya, intinya ke pengolahan limbahnya. Alhamdulillah itu untuk pakan ayam itu bisa membantu kita ya, untuk mengirit pakan ayam. Di ayam juga gemuk. Nah itu kata teman-teman sih kalau dijual katanya laku mahal itu. Ya nggak mahal sih. Itu kalau kita jual 6.000 aja di pasaran laku ya, karena proteinnya tinggi. Selat ini tadi ya, ini tinggi proteinnya, jadi sangat bagus untuk pakan ayam. Terus apa ini karakter apanya nih, ini bentuknya ini itu lembut ya, jadi untuk kalau bisa kering sih sebenarnya untuk dikasihkan ayam kecil aja bagus. Cuma lebih baiknya kita campur sama bekatul ya, untuk menambah seratnya. Nah itulah pemaparan dari saya. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf ya untuk teman-teman. Itulah pesan saya. Sekarang kita semangat untuk orientasi bisnis. Nanti setelah ada guncangan harga minyak, nanti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kita bisa mengolah dari limbahnya, kita bisa mengolah ya, bisa kita jual, saya yakin bisa membantu. Saya yakin bisa membantu ya, karena perbandingannya aja itu masih untung kita. Nah itu kalau serat sama solidnya kita keringkan, itu kita nyampurnya nggak banyak ya, jadi seratnya bisa 3 kilo, untuk dedaknya itu bisa 1 kilo dia untuk nyampurkan aja untuk nambah serat. Nah itu kalau dijual kan masih feedback lah, masih untung itu kan gitu, masih untung 2 kali lipatnya itu. Nah cuma lebih bagusnya kalau teman-teman ada lab, itu di lab untuk kadar proteinnya berapa, untuk kadar lemaknya berapa, jadi bisa pengurangan bahannya ya, apa yang perlu kita kurangi kita kurangin itu. Jadi di ayam itu enggak banyak lemak ya, enggak kayak ayam potong itu yang kita cari sekarang kan, ayam-ayam yang dagingnya itu kenyal, keras, apa ya namanya ya, kenyal lah intinya, enggak terlalu lembek daging ayamnya, itu yang kita cari. Nah itulah pesan saya. Nah, kalau untuk bikin E4 nya itu siapkan 1 ragi 1 aja, gula merah 1 on, gula putih 3 sendok, untuk air kelapanya itu 400 ml aja, dan ditambah air mineral itu 1000 ml. Nah itu nanti untuk gula merah sama gula putih kita panasin dulu ya, itu kita panasin, setelah encer baru kita campurkan. Nah setelah itu kita diamkan selama 4 hari sampai 7 hari baru jadi E4 nya. Nah untuk pencampurannya ya silahkan tonton video-video saya sebelumnya. Oke, cukup di sini. Semoga ilmu ini bermanfaat. Silahkan teman-teman kembangin. Untuk para yang senior, saya minta dukungannya karena saya juga masih pemula dalam pengolahan pabrik mininya. Jadi saya minta sarannya, tulis di kolom komentar. Kalau ini bermanfaat,
saya minta di share ya ke teman-teman, jangan lupa like-nya. Nah, karena saya bukan asli niat jadi YouTuber, jadi saya nggak tahu. Intinya saya ingin menebar kebaikan di dalam di video YouTube-nya. Oke. Nah, mungkin di sini saya minta maaf ya karena panjang saya bicara, karena ini sangat penting untuk kita jalankan untuk pelaku UMKM, pelaku pabrik mini kelapa sawitnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.